Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aksal di channel My Interview. Jadi kali ini aku bareng Ridwan, bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Indonesia. Jadi nyampur kita. Hai, lahir teh di mana lahir? Lahir Bandung. Boleh disebutkan tanggal September. Di Bandung. Eta teh di Bandung, lain di Nagreg di Iya. Jawa. Di Nagreg sih sebetulnya tepat nama Bidan gitu. Cuma kan masih daerah Kabupaten Bandung. Sekolah di mana sekolah? Sekolah SD di di Nagreg, SMP Pondok, SMP Plus, SMA Negeri Nagreg, satu Nagreg. Berarti SMP Plus. Nah, SMP Plus soalnya kan pakai kurikulum pesantren juga kan. Jadi selain kurikulum sekolah SMP biasa umum, ada kurikulum pesantren juga ya, kajiannya ya fikih, akidah, terus ya bahasa Arab, Quran, hadis seperti itu. bedana naon tuh teh jeung biasa? Anu mencolokna. Yang mencoloknya mah ada kurikulum wajib, kurikulum agama memang wajib oke di kurikulum umum. Selain pendidikan agama Islam ada pelajaran fikih, pelajaran Quran, pelajaran hadis. Di SMA sarua tuh aya kitu. SMA Umum. sudah mulai sekuler saya Ah. Berarti di SMP teh kita belajar eta non bahasa Arab gitu. ya SMP sebetulnya di SD cuma SD mah SD umum, cuma kan kampung saya mah ya sekolah agama gitu kan. Sekolah agama belajar bahasa Arab, ngaji dan lain sebagainya gitu. Jadi emang lingkungannya lembur saja lingkungan nyantri, masuk ke pasan naon ke SMP Plus anu emang semi pasantren oge. Begitu SMA benar-benar full umum. Tapi teh pas SMP teh daek kitu teh. Atau kepaksa atau kumaha? Karena budak sih dan ke banyak pikiran gimana gitu karena masuk ke lah saat dimasukin kolot orang tua. Berarti orang tua teh eta religius. Bapak ustad Oh. Batasan. bapak ustad cuma bapak kan open main walaupun emang pasti kalina NU tapi mau belajar mazhab lain, ikut pengajian ke mana gitu. Makanya ketika berbicara soal perbedaan mazhab atau non studi komparatif mazhab itu lebih nyambung atau lebih aman, lebih open gitu. Lebih netral. Nah, ai SMA na nah bet ka negeri teu lanjut di ka pos pesantren gitu. Pertama bingung ka mana. Kedua terus saya juga terus aktif di siga majelis gitu di SMP. Jadi memang rutin kadinya bikin kajian, ikut kajian, terus membina anak-anak ngaji oke. Jadi lah pesantren rasa gimana gitu kan. Udah umum aja tapi kita punya aktivitas lain gitu. Emang sebetulnya semi pesantren oke. Berarti di sekolah SMA teh tapi ilmuna masih aya tah di SMP teh. Sampai SMA teh. Aya eta soal fikih akidah itunya terus digali. Berarti jago beren di SMA teh. SMA di latihan ustaz sebel saya tak kenal. Nah, beda saya rada kuat di dalil kepalaan banyak gitu kan. Ngomongkan agama gayanya nyambung gitu. Malahan supaya we debatkeun guru agama gitu. wah. Pernah debat? Pernah beberapa kali soalnya ada ya beda ormas Islam gitu, ada beda preferensi mazhab, terus emang rada gitu oge si gurunan dan emang saya oge ada wanian Kumaha contohna? kayak banyak juga kayak sholatnya harus ada doktrinal kayak ini apa
mazhab lain mau gini, oh nggak boleh gitu kalau kata saya. Mazhab lain juga punya dalil, punya argumennya sendiri, gak bisa semena-mena kita tolak gitu. Kita punya landasan, kalau mau kita pelajari dulu baru kita tolak. Terus kayak apa ya, kayak misalnya kayak sekolah mewajibkan sholat duha misalnya, ya gak bisa gitu. Ibadah namanya ibadah sunnah gak bisa diwajibkan gitu. Itu bertentangan sama fikihnya. Ya ibadah yang wajib dulu kita butuh kesadaran. Terus selain itu ya apalagi ibadah yang sunat, Allah juga gak mewajibkan, atau di fikih manapun fikih yang mengakui sholat itu juga gak mewajibkan. Tampak kita yang hanya cuma organisasi institusi tertentu malah mewajibkan hal itu, melampaui Tuhan kan misalnya. Gitu teteh di SMA teh jeung guru agama kelas 1, kelas 2, kelas 3 pernah debat. Kelas 1 sih, kelas 2, kelas 3 ganti soalnya. Gantina kumaha guruna eta? Lebih ke moderat ayeuna gitu kan. Anu kelas 1 memang belakangnya kan sis. Tapi asik kok sih dialog gitu. Soalnya saya kadang nangkap juga kudu stok hafalan wae kan, hafalan ayat. Saya tuh stok sama sekali. Terus toh Stok sama sekali. lain emang wajib SMA mah gitu. Wajib cuma minta stokannya di luar jam sekolah. Oh. Ya memang diajar Marxis nama ya, tapi bareto geus kasar cuma nya memang kudu stok di luar jam sekolah. Sekolah aku juga punya kehidupan di luar sekolah kan. Kenapa aku harus meluangkan waktu di luar sekolahku untuk sekolah biar hanya untuk setor hafalan gitu. Cuma ya memang akhirnya mah di naon kan menulain mah dendana mere buku mere naon sama mereka ngumpul gitu. Waktu dipanggil sih. Oh dipanggil? Dipanggil. Cuma waktu ge apal gitu. Saya diajar perbandingan mazhab terus lain-lain gitu. Waktu walaupun ya gitu tetap kan ada hal. Aya respon guruna kumaha eta? Pas debat. Soalnya secara nilai pendidikan agama teraturan ke 80. Nilai ujian tugas nilai rapot pasti 80 kalau malahan udah benar disalahin. Oh. Ya menang 87, 88 Anjir. hampir 100 mah jigana lumayan penting 100 gitu kan. Itu ninggalin ya agama cuma ya, ada pembawaan Ai baturan kumaha eta ningali kitu. Pernah nanya tuh. Baturan apal saya beda masa nanya kena kan baturan deket. Soalnya aya nu adik kelas sih saya SMP jeung saya. Ya terus aktif di OSIS oge. Dan baturan udah deket itu baturan sakelas nanya kena ka manehna. Oh diajarna fikih ieu. Oh diajarna ieu maksudna nah ada wani naon wani argumen wani ieu. Oh geus boga dasar, geus boga landasan. Terus kan agamana kuat gitunya. Terus ayeuna belajarna filsafat eta. Eta naha? Nah bisa gitu. Di mana tamitiana belajar eta? Simpel mitos Columbus. Mitos Columbus. Tapi enggak kita oke sebenarnya naonnya. Kita tuh ada titik tinungna gitu. Ya pelajaran agama itu kan paling sekitar kebanyakan di fikih ya tidak bahkan membahas akidah sendiri pun kadang sebetulnya malah jatuhnya ke doktrinal. Yang keliru itu ketika pembelajaran akidah itu gak akidah terutama usuluddin tauhid gak bisa gak bisa dikte, gak bisa doktrinal. Tauhid itu kudu refleksi sorangan, kudu pemikiran sorangan. Ya tauhid kenapa misalnya kita meyakini Tuhan itu gak bisa kata ustaz saya Tuhan itu begini. Terus yang kau sembah itu Tuhan atau Tuhan menegur gurumu atau Tuhannya gurumu gitu. atau argumen gurumu tentang Tuhan itu bisa. Untuk merefleksikan Tuhan kita harus
tahu sendiri, memahami sendiri Tuhan itu apa, Tuhan itu siapa, seperti apa, dan bagaimana kita bisa meyakini bahwa ketahuan Tuhan itu begitu. Dan prosesnya udah personal, gak bisa didoktrin, gak bisa didogma. Satu-satunya hal yang gak bisa yang tidak boleh sebenarnya didoktrin di agama itu suluhin tauhid. Kita sih tauhid tapi itulah jangan dibahas sih hal itu. Terus iraha eta belajar filsafat. Filsafat saya mulainya di salah sih. Sebetulnya SMP gitu mulai baca-baca, cuma lebih ke cenderung filsafat Islam sih. Kadang per hari. Resep eta. Resep cuma ya berat sih. SMP Berat saya banget. lebih bahasana emang terhati emang udah SMP gitu kan. Bahasa istilah di sini memang sulit. Cuma ya lebih cenderung sejarah Islam memang menarik. Ya spesifik kali di filsafat apa sekitar 2018an kayak kajian Ustaz Jalal. Berapa sekarang? 2018. Di mana itu? Di Mutahari. Di SMA Mutahari ini. Jadinya mulai ternyata filsafat tidak serumit yang aku bayangkan, itu tidak ya emang rumit sih tapi tidak sengaco yang dibayangkan umum gitu. Tidak abstrak, tidak abstrak sih tapi sehingga dibayangkan umum lah gitu. Sehingga permainan bahasa gitu oke gitu. Walaupun memang terasana gitu tapi yang nyampe konklusi itu kan sesimpel itu oke gitu. Tidak kajian linguistik itu bukan cuma permainan bahasa, mainan diksi gitu. Kita kemari belajar naon pas di Kang Jalal teh. Cuma tema nanti kan tema filsafat sebagai of life gitu kan. Ya sebagai filsafat juga sebagai apa cuma pengantarnya kan jika mitos kembangan di mitos Kalogos kan, kembangan mitos Kalogos terus di antaranya ada agama dirinya gaya namanya modern tapi masih memanfaatkan mitos cuma lebih diarahkan di agama itu kan tahap-tahap yang memang tidak gaya-gaya napaganis dari sampai ke akhir nano monoteisme ayeuna Eta memantik pas di Kang Jalal teh. ya memang eta memantik. Terus jadinya kumaha pas jadinya mulai kan masuk ke filsafat ini sebetulnya praksis tapi praksis oke. Hingga awalan baca ini salah satu referensinya Consolation of Philosophy kan bukunya Boethius. Kita menarik kan kesini teh si Boethius di penjara terus dialog dengan Dewi Filosofia itu kan. Terus tadi kan masuk praktis karena stoicisme oke. Nah kita sih terus sebenarnya Al Ghazali cuma ya simple nah filsafat itu bukan cuma wacana kritis atau wacana bukan cuma pedagogi gitu atau kajian di dinding universitas tapi ada dimensi memang ada yang bisa diterapkan dalam kehidupan gitu. Jika orang diajar logika kan atau di tahap awal belajar filsafat ya gitu. Agak epoks menunda dulu penilaian gitu. Ya untuk menyikapi sesuatu kita gak bisa terburu-buru gitu. Kedua A, kedua B, kedua C. Tapi kita perlu menunda dulu, baru melihat ulang, baru kita bisa menilai gitu. Jadi sesimpel apa ya? Misalnya ya jika ayah hasil bakaran cantang ke oge misalnya yang lain dan kebakaran tapi misalnya pemadam kebakaran pelatihan ya kan perlu ayat tahap penundaan lah baru kita bisa memverifikasi banyak lah
berarti selama belajar filsafat teh eta ti Sokrates karena itu belajar. Ya emang otomatis sih kan atau mau nama pasti kan untuk walaupun mungkin kadang aya ngan sabelas unggul terkomprehensif yang membahas Plato Aristoteles dan sebetulnya masih eta-eta kene gitu. Ada beda bukunan apologia gitu atau teks mana gitu, tentang Sokrates. Plato sorangan lebih ke naon Imago Dei gitu-gitu. Nah, apa tersep belajar filsafat? Nah, gitu. Nah, eta sih mau bingung. Siga nu lebih ka naonnya. Suatu nu siga aya ruang kosong anu kaisi ku eta. Like kan filos like fall in love gitu. Gak perlu sebab, gak perlu alasan. Yang penting suka aja. Walaupun emang cuma filsafat namanya menarik dan sahentena banyak hal di filsafat itu memvalidasi keadaan kita gitu. Misalnya orang miskin tapi ninggalin kaya pemerintah korupsi wae. Terus misalnya dirinya kurang gawe kurang rajin. Ya gak sesimpel itu. Kita miskin bukan karena kita gak sanggup kerja nyari uang banyak. Tapi ternyata filsafat misalnya tentang filsafat sosial Marx ya ternyata problem struktural problem kesadaran ternyata kita dibentuk juga ada struktur yang memang menciptakan kita tuh biar takut miskin disebutkan kemiskinan struktural. jadi lebih sadar lingkungan atau apa? Ya memang lebih sadar lingkungan, peka. Jadi cara kita melihat realitas, cara kita berpikir ya jadi beda. Apa beda pas acan belajar eta jeung kan gambar eta mah salat we taat rajin. Ayeuna kumaha? Nah, aku kan salat, jangan naon salat. Walaupun ini pertanyaan tiba lagi aya. Cuma ayeuna lebih ke naon ya? Mun dari sisi agama kita bisa aja beragama itu dengan kesadaran. Kesadaran itu akan penting jadi nilai. Bukan cuma ritus kumpul ritus aja. Ai filsuf anu dipikaresep saha? Wah, loba euy. Saha? Anu mempengaruhi genre naon? Nu ti Yunani. Yunani sebetulnya terlalu. Cuma memang ya awal-awal mah fans juga kan saat kami gaya eksistensialis. Walaupun mungkin ketika balik di ke filsafat agama nu mere value nu mere kesadaran teh jadi sadara. Sadara enak ya. Eta naon? Teosofi kan soalnya sadara teh ya filsafat Islam itu kan disebutkan Burhani, Bayani, Irfani. Nah sadara itu sudah konklusi, dia menggabungkan itu, menyatukan itu. Gak bisa filsafat di Islam kan walaupun yang aya nudo gak bisa cuma kita fokus di patetikna. Soalnya kan aya naon dalil anu dibahasna di bayan. Atau gak bisa orang ukur bayan hunkul, ukur tekstual hunkul, ukur dalil hunkul, gak bisa. Dalil itu ya perlu dimaknai, perlu ditafsir gitu. Terus gak bisa Irfani anu gaya sufistik, tasawuf, penghayatan batin hunkul. Ada kan orang penghayatan batin itu gak bisa gitu. Kudu ayat untuk mencapai penghayatan kan kudu ayat tentang logika tentang berpikir yang sadar kan nagabungkan itu penjelasan enak walaupun emang rumit jangan berharap filsafat itu simpel ya memang bisa dibuat simpel tapi justru yang bikin enak itu prosesnya kerumitan itu
karena jika kita latihan problem solving Oh gitu. problem solving ya justru kurikulum awal teh bukan filsafat sih, lebih ke how to think, critical thinking. Nah pelajaran itu sebenarnya SMP lah. Jadi begitu anak-anak SMA kuliah terus terbiasa ke pola pikir gitu. Ya kebanyakan di kita kan abis kuliah terus langsung kudu kritis kudu itu kan keteteran dirinya. Jadi saha nu ngaruh ka pemikiran ayeuna gitu. Paling Saha hungkul tah pasti loba lah. loba genre eksistensialis ya, Marxis ya. Tapi gila mun simpel nama mun di kasatokohkeun al syariati. Nah, Al syariati soalnya walaupun emang perdebatan antara manehna filsuf atau sosiolog. Cuma syariat itu ya manehna bisa disebutkeun selain ti manehna Marxis. oh Marxis. Marxis oke ternyata kan revolusi Islam kan Marxis. Eta teh kelahiran saudara sih. Sebenarnya kode Berarti anyar berarti. ya emang kan di era revolusi Iran kan gitu. Kan yang pemikirannya maut muda kan. Waktu udah seberapa tahun? Ting 30, ting 40. Anjir. Jadi si karya-karya nanti emang belum terlalu komprehensif. Paling banyak itu juga dina kuliahna gitu. Manehna Marxis, eksistensialis oge. Saha eksistensialis. Idola pisan Sartre kan. Makan aya kan saya dia referensinya di mana. Sesatna nu ngomong kalau seandainya aku harus beragama, maka aku akan beragama dengan agamanya syariat. Anjir. Tuh, saat lagi muji ke syariat itu. Wow. Tapi di sana itu manehna religius oge. Marxis eksistensialis religius. Ya makna karya-karyana juga karya hajina bagaimana memaknai haji gitu terus. Oh ya eta teh. Aya Naon cenah? manehna kan ningali naon haji. Terus makna dari haji itu naon gitu ciga lempar jumroh naon. Atawa nu menarik manehna ciga ngabahas soal Habil jeung Qabil. Tapi make pirangkana Marxis gitu. Jika Kabil tuh ya kenapa dia mengorbankan naon si naon gandum anu paling goreng. Soalnya kan si Kabil manehna kan petani, manehna nggak perhitungkan biaya bibit, biaya perawatan, biaya pengairan. Matakna ya manehna nggak anu paling goreng lah, kan siapa yang ngurus gitu. Namun si lamun Habil nah hamere domba anu paling halus yang ngurus domba nyokot di alam, pahabana ge di alam. Setelah bakal luar biaya kan gede bisa dijual ke sana. Tapi si Qabil mah kudu mikiran heula eta, biaya perawatan, biaya nanam, biaya panen gitu. Si bicara kapitalisme seperti itu gitu. Manehna emang adaptasi naon dialektika, tapi dialektika sosiologis lamun cek Pak Ayeuna dosen para Madinah Pak Subhi dialektika sosiologis ya memang walaupun emang terasa kompleks materialisme dialektika historisme Marx tapi memang bagaimana menerapkan dialektika eta pada agama eta menarik Oh ya itu dipakai gitu. dipakai coba we ajaran baca buku-buku syariat Jurnal kenal aya jeung memang progresif oge progresif karena Marxis eta meureun. Lain Islam anu ibadah we perjuang kok Eta teh pas revolusi Iran revolusi Islami kan bahkan kan aya tokohna selain ti Imam Khomeini syariati cuma namanya syariati itu ya emang di kalangan ulama itu lebih kumaha ya kan pemimpin revolusi Imam Khomeini aya tokoh sanu tapi peletak ideologinya syariat. Hanya saja kan syariat itu merumuskan konsep pernikahan umat gak diaplikasikan di Iran karena memang kurang cocok gitu. Ada abstrak konsepnya, karena yang diterapkan di Iran wilayatul faqih. Kan di teman-teman Syiah kan slogan syariat itu sok tiap tahun ditulis di kegiatan Asyura peringatan 10 Muharram. 10 Yaumin Asyura, 10 hari Karbala, setiap hari ada Asyura,
setiap tempat adalah ya kan, walaupun banyak menganggapnya itu juga hadis, padahal bukan hadis ya kan. Oh, bukan. Ucapan Ali Syariati, Oh, ucapan Ali bisa Syariati. gitu nya. Soalnya kan dina pesan Rasulullah, dina pesan kehabalan aya ya mah pesan-pesan perjuangan gitu. Aya kuatna saya teh kumaha deui. Ya kita tuh perlu menyadari syariat itu bahwa musuh kita itu bukan musuh yang lain kafir anu nyerang ngangewa ka Islam lain, tapi aristokrat nu berkuasa anu menindas ka urang anu ngaganggu struktur urang ta eta anu sebetulna urang dilawan. Ya jangan kita memang syariat jeung praktekna kan nasihatna evolusi Islam. Ai eta matina kunaon eta? Di Berita umum nama sakit, tapi ayah hawar-hawar nama gimana? ya itulah intelijen. Oh. Entahlah orang anu ya nyimpulkeun ku intelijen da kumaha gitu kan. Tapi emang meureun zaman-zaman segitu emang kitu meureunnya. Zaman eta wajar siga aya nu kawan revolusina oge Murtada Mutahari teh ditembak eta. Tembak Mota ditembak. kemana? Ya emang cerita ke manehna kan sarua oge revolusioner gitu. Malahan mah di target mota pas ke revolusi Revolusi. malah mah di gadang-gadang jadi pewarisna Imam Khomeini gitu. Cuma ya eta mau tembak no pembayaran karena gambar-gambar Murtada Mutahari sok aya naon pena berlumuran darah gitu. Begitu. Nah, emang mau tragis. Tiga nandakeun seorang intelektual gitu nya. Kang Jalal teh mah dying for an idea. Dia yang mati demi gagasan gitu. Oh. Dying for an idea. Kan emang filsuf kan gitu kan. Nah, si ai di Indonesia saha tah anu mempengaruhi atau nu di Picasso? Indonesia sih tadi masih agak kurang sih Indonesia. Terutama tokoh filsafatna. Masih teh kada resep teh naon anu di Indonesia. Di Indonesia mah lebih kaya sih. Terus lah ulah deui mah Bang Subiharto uang sekali bereta. Walaupun ada tapi beda bidang gitu kan, tidak Bang Kianes uin kan lebih kata tasawufna, bukan antara sarumi. Kalau filsafatna gitu aja. Cuman Bang Subiharto lebih eta boga karisma gitu kan. Emang mana yang fokus di filsafat banget. Nah, Aktif di sana jadi sekolah gitu. sebenarnya umur Apa sih pokoknya salah. si baheula kan Postmodernisme itu emang eta hyperaktif sebetulnya kan segala rupa direkonstruksi gitu. Orang-orang penganut kosmo kan dawina eta gitu. Jadi orang-orang aktif gitu eta. Dan beda jeung filsafat anu udahlah ngaji di sekolah unggul, di kuliahan unggul cukup. Sama kan aktif. kan pernah kepanggih gitu nya yang Pak Bambang tuh. Kumaha tah rasana? Wah, resep sih atau jika ada kepuasan ketika pertanyaan orang ditanggapi, diskusi tanggapan orang ditanggapi, jadi lebih semangat gitu ya. Beda kan kayak guru saja naon ya murid kritik guru ya naon calutak gitu. Tapi ada sekali dosen filsafat kita mah ya justru karesepna gitu. Dia kan tiga enak mun dosen naonnya ketika dosen filsafat aya teh nu daek disuntangan gitu. Aing tah. Saya pernah mandi. Oh, nya kemarin teh nya. Masa ka Prof Bambang aya disuntangan. Aya ditolak. Di mana erek ge sasalaman biasa we tuh gitu. Egaliter ya. Eta demokratis. Egalite fraternite gitu. Sih. Ya pas kemarin jeung Martin kumaha tah? Beda tuh. Aurana gitu. Martin mah emang Kumaha tah Martin? tipikal analitik itu perlu
sebetulnya sok maksudnya tuh lamun geus argumen geus mangpoal Nah, cuma emang sih lamun mangpoal biasa sih gaya nunggu momentum gitu kurang kudu daek nanya oh gitu. Jelemana kumaha tah? Sakilas. kalem sih Kalem. boy mana musik musik gitu da sagi apa tuh batu meureun panggil saliwat gitu tapi untuk orang filsafat kehitung asik gitu Emang kurang itu orang besar. orang filsafat kadang image-nya seperti anggap goreng saya gitu kalau coba dianggap goreng jika Wah. nggak di filsafat so pintar Oh gitu. ayo saya Terus terus batu sih Kumaha nanggapanna? ya kalau nggak mereka ada yang iklan mereka mau keluarin saya baik-baik nanti tenang aja saya kuat senang mau tapi lebih ke ada yang motivasi Nah, ya ketika kesadaran kita bertambah ya kita sadari juga bahwa ternyata orang-orang di sekitar kita semakin berkurang hmm. ya yang misalnya ayeuna orang kesadaran meningkat terus ternyata babaturan orang sorangan teh ngan ukur nu manipulatif memanfaatkeun unggul kan jadi nate naon sih atau bahkan ketika orang naon pasak maca rasa mengkaji bahkan ketika orang lain di orang lain melihat oh iya mah beda ieu si ieu mah resep ieu naon sih begitu wah naon sih maca naon sih rasa apa kejauhan sorangan kan ketika argumen dia kan ya kita bos ke dunia filsafat wajar kan untuk diskusi naon ya banyak orang yang tidak terbiasa dengan itu ya akhirnya lebih milih jaga jarak eta diskusi itu kalau mana di rek kurang rek win people atau win arguments gitu sering kali win arguments ya we lost people gitu Namun belajar filsafat jadi orang filsafatnya hubungan percintaan kumaha ngaruh tuh. kacau Nah, wah banyak sih ting tapi memang ting bawaan ilmu anu nyebelin gitu kan atau mungkin emang kurang oge nu bermasalah gitu kan tapi emang disadari ya orang lagi bermasalah gitu nah, karena jadi terlalu memikirkan hubungan itu harus apa gitu. Atau konsep hubungan yang ideal itu seperti apa gitu. Pun aya oge sih nu berhasil tapi rata-rata tokoh filosofi percintaan mah korban kacau gitu. terus kudu kumaha tah? Ya mungkin filsafat kudu mengalah. Tong idealis itu. Cinta butuh logika gitu. tapi ya sekedar butuh aja gitu. Bukan butuh banget. Nah, tapi mending belajar filsafat atau mun belajar filsafatnya bisa berhasil gitu atau mending belajar filsafat tapi itu berhasil gitu. Sebetulnya lamun orientasina ya Anda ingin berkarir jadi pengusaha gak perlu lah namun oge yang naon jadi pengusaha diajak pengusaha diajak filsafat yang naon sih nya cuma memang apa ya sih ya naonnya justru kan yang menyadari terus memperjuangkan hak itu orang-orang yang sadar dulu sehingga ya, buruh lamun tidak ada akademis anu berbicara ya soal alienasi soal hak-hak perlu ditunaikan namun orang-orang akademis tidak mengkritisi hal itu ya buruh selalu dieksploitasi. Tapi pas belajar filsafatnya pernah ngerasa tuh nanonan sih orang teh wah minum sih minum wah ada sih tapi sih gak abus kalau bang orang bisa balik deh gitu dia yang terus ngegali gitu aya kan mimna gitu kan anu naon I'm depression gitu kan
Who Make You Depression, Camus, Dostoyevsky, Nietzsche. Atau mungkin orangnya bukan kecenderungan depresi karena itu mental gitu tuh tidak filsafat cocok. Bisa lepas. Dostoyevsky kan depresi kan, Nietzsche kayak gangguan mental. Nah, nya pikir-pikir karena itu nya. Ya kayak itu. Foucault asal ulah ekstrim teuing gitulah. Kan geus boga landasan rasional bisa mempertimbangkan naonnya tanggung jawab gitu akibat dan naon gitu lah ngarusak gitu. Terus lamun misalkan pemula hayang belajar filsafat eta ti mana heula alurna gitu. Meresep itu bosen lah Macam-macam sih cek sayang. Tapi sebetulnya tibatan belajar filsafat aya cara lebih praktis juga naon critical thinking, diskusi gitu. Nah, kadang orang diajar diskusi kan juga bisa berdiskusi kumpul. Tapi kan untuk menguatkan argumen itu kan butuh logik. Ya logik kita ya akan lebih bagus, akan lebih ideal karena belajar filsafat. Juga naon. Karena kan filsafat kan lebih ilmu fleksibel sebetulnya kan bisa ya bidang ilmu naon aya filsafatna gitu. Bikin ke data kasih bisa ditayangkan filsafatna. Algoritma bisa ya filsafatna. Karena mother of knowledge. Walaupun emang pada akhirnya jadi sebuah yang mencari pemaknaan kumpul. Tapi bukan nilai gitu. Ya filsafat komunikasi, filsafat sosial, filsafat itu bisa disandingkan gitu. Lamun orang-orang nusok ngejudge filsafat tuh bakal ateis gitu, eta kumaha tanggapan? Ya bisa ateis lah ngan mau bilang. Tergantung orang oge mau bertahan di keateisana atau hayang balik ke religius dengan lebih religius gitu. Oh dengan ateis dulu itu bakal loncat gitu. Ya tergantung orang. Mikir God kan bisa jadi lompatan iman. Tapi lamun geus mentok geus nanaonan sih besok teh yang ateis. Tapi ya ateisme sendiri kan kesadaran sorangan pilihan gitu. Jika Nietzsche kan kenapa lebih yang imagine ateis ya karena dia menyerang agama karena emang orang tidak bisa memungkiri ada kesalahan. Ya bukan pemaknaan atau apalah di agama itu sendiri sehingga ditangkap orang secara negatif. Ya banyak pun di Indonesia kan juga global lah disebut ini juga perilaku itu terus juga perilaku umat Islam atau main kafir main bubar kan ada tulisan artikel ngenakan sih tulisan Kang Jala tapi aya di buku halaman terakhir aya orang Kristen jadi manehna teh naon tapi cerita kompleks tapi si naon pada akhirnya itu tadi mereka masuk Islam tapi yang membuat dia benci kepada Islam itu karena suara azan. Suara azan gandeng gitu kan makanya juga itu masjid itu gandeng suara dan dia terganggu dengan itu. Ya sebetulnya jika azan kan halus ya Islam ngomong kalimat Allah kan takbir kalimat halus sungkul gitu kan tapi kan disampaikan di putaran anu tari kemudian ngotoran suara tari terus kemudian tengenaheun dan mempertimbangkan masyarakat sekitar bahwa yang non-muslim atau yang terdiri kemudian guntur gitu kemudian ditambahan selawatan budak putih mulai selawatan padahal lagu Arab gitu oh bener sok aya lagu Arab ya selawatan kan eta sih mau jadi image gitu. Tapi aya baturan anu ateis anu sebagai filsafat. Ya orang filsafat mah banyak sih bahkan ateis tapi manehna bageur mending kana gitu.
tibatan ateis nyerang-nyerang. lain jadi Islam radikal. Oh. Ateis nyerang ada emang gayanya emang dari itu sih kan tapi dari justru dia wajar sih mereka punya ketidakpuasan dengan agama ya itu sebetulnya orang kewajiban orang beragama untuk introspeksi gitu. Ternyata Lebih baik kita cara beragama. Cara beragama kan teh keliru bahkan bisa ke non nyewa ka batur gitu bikin antipati itu batur. Beda jeung titah agama modelnya kan damai gitu agama. Kita mun bangsa mahasiswa tarbiyah kan ayat utama nate eta anak lawan 125 gitu. Kudu ngira sabili wa bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajib jadilhum billati hiya hasan. Ajaklah orang ke jalan Allah itu dengan hikmah. Hikmahnya menurut bahasa Arab kan selain daripada hikmah kebijaksanaan, hikmah oke di filsafat itu disebabkan filsafat berupa padanan bahasa Arab. Padanan bahasa Arab terhadap filsafat itu pakai kata hikmah. Adalah kita merasa juga hikmah aliyah atau hikmah isyrofiyah. Filsafatnya pakai padanan kata hikmah gitu. Kebijaksanaan eta. Kemudian sabil bil hikmah gitu. Kebijaksanaan, wisdom, falsafah gitu, falsafah itu wal mau'izatil hasanah dan perilaku yang baik. Mau'izatil hasanah. Jadi contohkan pun Nabi sunnah Nabi naran itu. Buah paksaan atau intimidasi itu kan. Terus selanjutnya teman-teman gua jadi bilang hiasan dan debatlah. Jadi umumnya debat gitu. Oh gitu. Bilatih hiasan dan debatlah maka dengan baik. Maksud debat dengan baik itu kan hiasan kan debat yang baik itu didasarkan pada argumentasi yang baik. Ini nalika orang yang debat argumentasinya sing halus, argumentasinya benar betul. Data faktana aktual kuat barulah non syiar idealna gitu. Itu bisa ngebangun syiar idealna. Terus pertanyaan terakhir, buku rekomendasi buku filsafat anu keur awam jeung anu geus tingkat lanjut lah. Bingung sih saya lah bahkan awalnya dunia sufi ge dibaca ku awam sebetulnya tidak oke. Yaelah. Boring oge. Mending iya sih namanya. Cobalah ikut forum filsafat sederhana atau tahu walaupun emang kata-kata advance oke sih Atau channel YouTube benar. Channel YouTube bisa tapi kan komunitasnya sedikit ya paling cobalah baca sederhana kalau emang ada filosofis atau wakaf filsafat atau filosofis lawan kalau ada ayat maknaan mengalati kualiti kita ya cobalah baca sastra sastra lebih dekat ke filsafat walaupun tidak spesifik filsafat. Sastra bisa atau ya santana belajar logika. Buku sahata logika. Buku Martin. Martin sih sebetulnya lain baca yang awam sih. Martin ada logika banyak sih. Coba lo dasar wakene wae kelas logika dasar. Loba lah kelas gitu YouTube loba santana paham ya premis konklusi silogisme dan memang lebih halus ngadei cobalah berdiskusi berarti geus baca teh diskusikeun biar lebih diskusi kan tahu kan baca di ya sorangan pada tempat sorangan ya memang perlu circle oge bisa diajak ngobrol diajak diskusi yang geus kayaknya cukup lah salat heula